Kita melihat dari Exodus 31 ya, Exodus 31. Keseluruhan sih sebetulnya itu 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kita membaca yang 31 saja, karena semuanya menuju ke pasal ini ya. Lihat telah kutunjuk Besalel bin Uri dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, untuk membuat berbagai kerancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan timah. Lalu 12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Lalu terakhir, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan di dalam pertemuan sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati perenungan kami, mengubah kehidupan kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin menyerupai Engkau dan semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, semua materi yang akan dibicarakan dan setiap orang yang hadir pada sore hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau kita mempelajari kitab Keluaran, kitab Keluaran, itu paling tidak ada beberapa tema penting gitu ya. 1, 2, 3, paling sedikit ini debatable ya. Orang bisa menambahkan lagi kalau mau. Yang pertama yaitu cerita Keluaran itu sendiri, karena ini kitab Keluaran ya, cerita Keluaran itu bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Ini kan menunjuk kepada keselamatan seperti yang kita mengerti ya. Keselamatan itu bukan cuma keselamatan ya, thank you. Keselamatan itu ada dua aspek ya, keselamatan dari dan keselamatan untuk apa gitu kan ya. Keselamatan dari, lalu untuk ya. Keselamatan kalau di konteks Keluaran itu keselamatan dari apa? Ya, perbudakan Mesir ya. Lalu untuk apa? Ya, untuk beribadah di padang gurun gitu kan ya. Seperti ini model dari kehidupan Kristen, maksudnya kehidupan manusia, diselamatkan oleh Kristus dari apa? Perbudakan dosa, terus untuk apa? Ya untuk beribadah juga kan ya, untuk beribadah. Dalam hal ini nggak ada pergeseran itu beribadah. Cuma beribadah memang kita membaca dalam perjanjian baru, beribadah dalam roh dan kebenaran, bukan seperti di dalam perjanjian lama begitu ya. Itu apa? Di sini, di gunung ini, di gunung itu, dan sebagainya, perdebatan itu, dan sebagainya. Nah, untuk beribadah ya, beribadah. Ini kalau sudah melihat pertama kan beribadah di dalam Keluaran itu dikatakan di padang gurun ya. Nah, kalau sudah ini kan satu pendahuluan, sebenarnya beribadah kepada Tuhan di padang gurun ya. Kalau sudah melihat ini sebetulnya mencapai klimaks ya kepada peristiwa tabernakel itu 25 sampai 31 yang kita baca ya, tabernakel. Nah, ini kemudian terus menunjuk, ini sendiri seperti satu pendahuluan daripada tempel atau bait suci yang didirikan oleh apa? Salomo itu kan ya. Kan Daud sampai di dalam zaman Daud masih belum ada tempel, tapi dia tergerak gitu ya. Saya sendiri tinggal di istana, masakan Tuhan sendiri nggak punya rumah. Tapi Tuhan menganggap Daud itu nggak layak untuk membangun, lalu dia menggerakkan Salomo untuk melakukan pembangunan bait suci itu, Salomo jadi di sini ya. Ini seperti pendahuluannya begitu ya. Ini seperti model yang mendasari apa nanti yang akan dilakukan. Salomo ini pun bukan terakhir ya, ini jalan terus ya sampai terakhir. Kalau kita melihat ya penggenapannya itu tentu saja pada siapa? Siapa ya? Pasti Kristus ya. Kalau sudah pada apa baru saudara mikir apa gitu ya. Kalau siapa pasti Kristus, siapa lagi gitu. Kristus itu kalau sudah melihat ini adalah penggenapan daripada tabernakel teologi ya, teologi tabernakel. Apa sih intinya teologi tabernakel itu? Apa sih? Tabernakel itu intinya di mana gitu? Teologi tabernakel itu mengajarkan apa? Ya betul, kehadiran apa? Kehadiran Allah ya.
Terus kehadiran Allah dalam pengertian gimana? Sudah selesai. Kehadiran Allah, sorry apa? Iya betul, di tengah umatnya. Ini penting ya, in the midst of his people, di tengah umatnya. Ini untuk telinga kita kedengaran ya biasa begitu ya. Ini nggak biasa, saudara. Kalau saudara membaca di dalam doa Musa, kalau saudara membaca Musa di situ mengatakan membedakan kami dengan bangsa lain itu apa? Bukankah kami dibedakan dengan bangsa lain? Yaitu apa? Karena Allahnya Israel itu berjalan bersama dengan Israel. Itu nggak taken for granted, saudara. Allah yang lain itu nggak ada yang berjalan sama mereka, nggak ada, nggak ada. Karena kalau ada ya berarti Musa doanya ngawur begitu kan ya. Itu doa bohong dong berarti, nggak sesuai kenyataan. Musa berkata kepada Yahweh, bukankah kami ini dibedakan daripada bangsa lain karena engkau berjalan bersama dengan kami gitu. Ya, Musa insist on distinction itu ya, distinctiveness, yaitu Allah yang hadir, memimpin, ya, tinggal di tengah umatnya. Ya. Nah kalau di dalam teologi tabernakel sudah membaca akhir daripada Keluaran itu kan ditandai dengan turunnya apa itu cloud itu kan ya, cloud. Seperti kita sudah sering kali, ini motif saya kalau di dalam Alkitab ya, cloud itu apa saya, awan ya. Awan kita sering kali sudah berpikir sudah sangat ini ya Pak, scientific sampai kehilangan perspektif teologis gitu. Tapi awan itu sebetulnya kan awan ya, awan itu apa sih? Awan itu di atasnya itu langit begitu kan ya. Awan itu pembatas antara kita yang di apa itu? Bumi ya dengan Tuhan yang ada di langit, lalu awan begitu ya. Jadi awan itulah yang membatasi kita daripada tempatnya Tuhan, yaitu langit itu gitu ya. Kita tahu awan sama langit masih jauh sekali begitu kan ya. Well anyway, langit itu apa? Dikejar terus juga makin atas terus gitu kan ya. Karena nggak ada ujungnya gitu seperti maksudnya universe kita kan belum ketemu temboknya, seperti kayak di apa itu film apa? Truman Show itu ya, kecentok langit begitu ya. Kan nggak ada itu. Tapi kalau sudah melihat dalam gambar ini, awan ya dalam pemahaman kosmologi Israel itu awan membatasi manusia yang ada di bumi dengan Tuhan yang ada di sorga. Waktu awan turun ya itu maksudnya apa? Berarti Tuhan yang ada di langit itu hadir bersama dengan umatnya. Sudah ngerti maksudnya? Ini awan mestinya di atas, kita di bumi. Ini Tuhan di atas, di balik, di atasnya awan, di atas langit. Lalu waktu awan itu turun seperti Tuhan sendiri turun ya kehadirannya bersama atau di tengah-tengah umatnya. Maka kalau sudah membaca di dalam ini ya, di dalam cerita bait suci Salomo waktu ditabiskan di inaugurasi dan sebagainya, itu juga ada kehadiran ini awan gitu, awan yang turun ya. Sudah membaca di dalam Exodus pasal yang terakhir itu awan ya, di situ awan turun. Nah, ini kemudian Saudara melihat penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus ya, the glory of God, the very glory of God. Kemuliaan Allah itu sendiri ya, yang dinyatakan. Ini kan awan kemuliaan Allah. Glory ini sudah teologi penekanannya glory itu apa dari aliran Priestley ya namanya ya. Aliran teologi Priestley sangat menekankan ini bait suci, menekankan liturgi, ibadah dan sebagainya. Priest ya dari kata priest. Leviticus. Nah, ini Yesus sendiri kan dikatakan dia itu Immanuel. Immanuel itu tidak bukan adalah Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya gitu kan ya. Jadi kalau sudah melihat di sini kita membedakan antara God's omnipresence, kemahahadiran ya, mahahadiran Allah dengan apa? Dengan apa Soe? Dengan kehadiran Allah yang khusus, kehadiran Allah yang khusus. Kemahahadiran Allah dan kehadiran Allah yang khusus. Waktu kita membicarakan tentang kehadiran Allah yang khusus ya, maksudnya kita bisa langsung relevansikan dalam kehidupan kita ya, kehadiran Allah yang khusus di waktu kita beribadah gitu. Itu kehadiran Allah yang khusus ya. Kalau kita nggak bisa membedakan ini dengan kemahadiran Allah, ya berarti kita nggak mengerti konsep ini, tabernakel teologi gitu. Allah hadir secara khusus. Saya tanya pada saudara ya, itu di bukunya Berkov ada sih sebetulnya, contohnya quite vulgar ya. Dia bilang, itu Allah hadir di dalam diri orang percaya ya. Sama Allah hadir di dalam diri binatang, itu lain nggak kehadirannya? Saya tanya, Allah hadir nggak di dalam dirinya babi gitu? Di dalam kecoa ada Allah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tuhan nggak hadir di situ. Tuhan nggak maha hadir dong berarti. Di dalam dirinya kecoa harus ada Allah. Kalau nggak ada Allah gimana? Tuhan nggak maha hadir berarti. Iya kan? Di belakang pianus itu ada Allah. Ini mulai ridiculous contoh kayak begini ya. Ada Allah nggak di situ? Harus ada karena Allah itu ada di mana-mana. Kalau di situ Allah nggak ada, Allah langsung stop jadi Allah. Allah itu nggak mungkin nggak maha hadir begitu kan ya. Tapi bicarakan kemahadiran seperti ini, saya ini
Bukan ini yang kita bilang dengan tabernakel teologi. Yang kita bilang dalam tabernakel teologi itu ada kehadiran Allah secara khusus. Ya. Kehadiran yang berbeda, yang konteks sensibel antara, misalnya Allah hadir dalam diri orang percaya sama hadir dalam diri orang tidak percaya. Itu pasti lain kehadirannya. Ya ini kehadiran memimpin ya. Di dalam diri orang percaya pun waktu kita taat sama waktu kita enggak taat, itu kehadiran Allah berbeda. Ya tidak menutupi bahwa Allah itu jadi tidak maha hadir waktu kita enggak taat. Sekali lagi ya, Allah bukan tidak hadir lagi waktu kita enggak taat. Allah tetap hadir gitu. Tapi kehadiran itu berbeda. Waktu kehadiran memberkati, kehadiran yang tersenyum, ya, kehadiran yang menyertai, atau kehadiran di dalam murka, atau kehadiran yang ya merupakan hukuman dan seterusnya dan seterusnya. Nah, waktu kita membicarakan tentang tabernakel teologi, itu senternya adalah terutama membicarakan kehadiran Allah secara khusus. Ya. Kehadiran Allah secara khusus. Sayang, di dalam Protestan spirituality, nggak harusnya sih ini nggak harusnya menjadi karakteristik Protestan spirituality, tapi merupakan resepsi yang salah somehow. Kita karena ini ya, tadi saya kutip ayat itu kan, Yesus bilang itu nggak lagi beribadah di gunung ini, gunung itu gitu kan ya, itu relatif. Sebetulnya Yesus merelativisasi itu kan bukan mengatakan nggak ada kehadiran Allah secara khusus, bukan itu loh poinnya. Kalau sudah membaca itu ya Yohanes 4 ya, waktu Yesus bilang, kamu bilang beribadah di gunung ini, kalau orang Yahudi bilang di Yerusalem, gunung itu, nah gunung ini, gunung itu, gunung gitu ya. Tapi terus kemudian Yesus bilang, orang itu beribadah di dalam roh dan kebenaran, begitu kan. Ini maksudnya Yesus merelativisasi tempat-tempat itu ya. Tapi sebenarnya sama sekali bukan mau menggeser konsep kehadiran Allah secara khusus gitu. Tapi seringkali diresepsikan, loh tuh Yesus sendiri bilang bukan di sini, bukan di situ kan. Bukan di Seoul, bukan di Toronto kan. Bukan kan, tapi bisa di mana-mana. Saya lagi apapun. Karena kan Tuhan Yesus bilang roh dan kebenaran. Maksudnya bukan di gunung ini dan gunung. Akhirnya tafsirnya luar biasa ngawur gitu. Karena nggak mendapatkan sentral utamanya daripada message itu apa sebetulnya. Yesus itu merelativisasi gunung ini, gunung itu ya. Karena Yesus sendiri adalah the tabernacle. Tapi nggak mengatakan bahwa terus mulai sekarang ya nggak ada lagi kehadiran Tuhan secara khusus. Itu kuno, itu perjanjian lama. Bukan. Nah maka kalau kita nggak mengerti konsep ini ya, konsep apa itu kehadiran Allah secara khusus ya, itu mempengaruhi bagaimana kita sikap beribadah kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita mendengarkan firman, bagaimana ikut perjamuan kudus, dan akhirnya juga bagaimana kita hidup sehari-hari. Kalau kita nggak bisa membedakan kehadiran Tuhan secara khusus ya, sama kehadiran yang maha hadir semua di mana-mana ya, ada begitu ya Tuhan. Ya, kalau kita nggak bisa membedakan ini ya, itu akan mempengaruhi sikap kita beribadah, baik ibadah pada hari Minggu maupun keseluruhan kehidupan kita sebagai satu ibadah di hadapan Tuhan. Itu semuanya berpengaruh gitu. Apakah kita percaya ada kehadiran Allah secara khusus atau tidak? Yesus itu waktu dia ada di dalam dunia ya, dia hadir secara khusus juga. Ya. Itu dia hadir secara khusus di Israel. Ya, Yesus nggak ada di Madura, nggak ada waktu itu. Gitu. Yesus hadir khusus di Israel. Gitu. Yesus nggak ada di Skandinavia, Skandinavia juga belum ada gitu. Yesus adanya di Israel, jadi kehadirannya itu juga khusus. Itu mengafirmasi apa yang sudah terjadi dalam perjanjian lama ya. Yesus itu Tuhan, dia boleh maha hadir. Tapi waktu dia berinkarnasi, dia hadir secara khusus di Israel, ya itu kehadiran secara khusus. Waktu naik ke surga, ya Yesus kemudian mencurahkan itu rohnya peristiwa Pentakosta. Memang Pentakosta bukan dicurahkan hanya di Yerusalem, tapi setelah itu ada Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi dan sebagainya, termasuk akhirnya ke Indonesia. Tapi tetap ini tidak menggeser konsep keberadaan secara khusus itu tadi ya. Kalau kita nggak punya kekusyukan, kekhidmatan di dalam hal ini ya, ini pengaruhnya praktis sekali ya. Kita menghargai waktu kebaktian tepat, nggak tepat, ya datang telat, karena Tuhan hadir nggak ada. Maksudnya saya jalan di luar di tempat parkir, Tuhan juga ada di situ kan, nggak maksudnya. Itu nggak ada perbedaan khusus, mau tempat parkir, mau di ini, naik tangga, semuanya sama, Tuhan maha hadir gitu. Itu mempengaruhi bagaimana saya beribadah, mempengaruhi bagaimana saya mempengaruhi datang jam berapa, itu ya, ini urusan praktis kan ya. Karena apa? Karena kita nggak mengerti tabernakel teologi. Nah waktu kita membaca di dalam perjalanan Israel ya, ini sering disinggung bagian ini, itu kan pergerakan itu kan dinamis ya, itu tiang awan, tiang api seperti kita tahu, itu tiang awan, lagi-lagi awan ya, tapi kalau malam api ya, awan, api, again itu kehadiran Tuhan berarti gitu. Itu kan dinamis bergerak. Lalu orang Israel kan mesti mengikuti pergerakan ini. Ini berarti kehadiran khusus kan. Tuhan bukan bilang pokoknya semua awan semua gitu ya. Seluruh Israel awan. Jadi kamu mau jalan-jalan di mana kamu selalu ada di dalam kehadiran Allah. Oh tidak, bukan itu. Konsepnya bukan itu. Konsepnya adalah awan yang khusus itu hadir di situ dan di situ saja. Di sana nggak ada awan. Di sini tiang awan, tiang apinya itu ada di sini. Lalu kalau bergerak orang Israel mesti ikut bergerak. Kok berhenti harus berhenti.
Ini berarti bicara tentang kehadiran Tuhan secara khusus, bukan kemahadiran semuanya, bukan. Gitu. Nah, kembali kepada bagian ini, saya. Tabernakel teologi, waktu sudah membaca 25-31, yaitu yang diantisipasi dengan ibadah di padang gurun. Ini nanti terus menuju ke sini, dan akhirnya akan menuju kepada Kristus. Ya. Kristus terus kemudian ya dia naik ke sorga, ini terus kemudian ya gereja kan. Gereja, di dalam pengertian tubuh Kristus, ya orangnya. Tapi juga gereja, dalam pengertian tempat yang khusus dan waktu yang khusus, termasuk juga di dalam pengertian itu. Saya. Saudara pernah observing nggak ya orang kebaktian di dalam katedral Katolik sama orang kebaktian di gereja Protestan? Memang itu tergantung arsitekturnya juga sih ya. Kalau arsitekturnya pendek itu agak repot sih itu apa? Kan ini kan ya bukan cuma kontemplasi tapi juga ada aspek fisik begitu ya. Kalau gedung itu tinggi ya, pikir transendental Tuhan ke atas itu didukung itu. Kalau kita pikir ke atas tapi gedungnya pendek begitu ya. So, rasa ini gedung pendek itu adalah supaya kita menginjili keluar gitu ya, horizontal gitu lah, karena ketekan di sini lu mesti keluar gitu maksudnya ya. Tapi kalau transcendental itu saudara ada tempat untuk berdoa, untuk contemplate, untuk mystical apa itu encountering dan sebagainya, karena ke atas begitu kan ya. Itu pengaruh dari arsitektur lah. Nggak mutlak banget sih ya, tapi bukan nggak ada pengaruhnya gitu dalam hal ini. Nah, kalau saudara perhatikan ya, itu generally sadly perhaps itu orang-orang Katolik lebih mengerti apa artinya ini, apa konteks kehadiran Tuhan secara khusus. Patong pernah bilang kalimat sederhana ya, itu coba perhatiin itu apa rumah sakit Kristen sama rumah sakit Katolik, yang mana lebih bersih. Gak tahu sekarang mungkin ada perubahan ya, sekarang sih orang juga bisa improve itu. Tapi kalau zaman dulu saya kira-kira 30 tahun lalu atau ya itu ya orang Katolik itu ada konsep bersih karena Tuhan hadir di sini maka perlu bersih. Seperti Musa yang itu loh, apa dipanggil tuh. Tanggalkan kasutmu, ini tempat kudus. Kalau kita belajar dari Alkitab sebenarnya poinnya apa? Gitu. Sekularisme itu menghancurkan banyak hal di dalam kekristenan. Liberalisme, sekularisme, dan sebagainya. Sehingga kita cenderung pikirnya itu nggak ada aspek seperti itu lagi. Ya, termasuk di dalam konsep ibadah, konsep perjamuan kudus, dan sebagainya. Dan kita nggak bisa terima konsep seperti itu, karena simply nggak biblical. Nah, balik lagi ke sini saya. Jadi ini pengertian ini ya, apa keselamatan yang ada kaitannya sama ibadah ya. Which ini sebetulnya ini yang kedua. Ya ini sebetulnya ini adalah kedua ya. Tabernakel teologi ini. Tabernakel teologi ini yang kedua sebetulnya. Satu lagi kalau mau tambah yaitu covenant ya. Tapi ini nanti lebih jelas lagi di dalam kitab-kitab berikutnya khususnya Deuteronomi. Covenant teologi ya, teologi perjanjian. Ini paling sedikit ada 3 ini. Nah, kita konsentrasi kepada yang kedua, yaitu tentang tabernakel teologi. Kalau saudara melihat tabernakel teologi, itu kan bangsa Israel. Saudara membaca mulai dari 25 ya. Itu kan orang-orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir, ya itu mereka kan dapat perhiasan daripada orang. Tuhan menggerakkan orang Mesir, kasih mereka sangu begitu kan ya. Itu juga digerakkan Tuhan gitu, supaya kasih kekayaan juga. Jadi mereka bukan cuma bawa ternak, tapi juga bawa perhiasan gitu dari orang-orang Mesir ya. Nah itu terus dibawa ya, itu di dalam pimpinan Tuhan. Maksudnya apa sih? Bukan supaya jadi modal, maksudnya mau dagang apa di padang gurun gitu kan ya. Dan siapa yang beli? Ya oke lah, antara orang Israel bisa barter memang gitu. Tapi poinnya kalau sudah membaca, kenapa Tuhan memperlengkapi mereka bukan cuma dengan ternak, tapi juga dengan perhiasan. Karena Tuhan punya rencana setelah itu akan ada apa? Tabernakel gitu. Tabernakel itu perlu financial resource, ya, perlu material resource gitu. Ya, ini ada sesuatu yang fisik yang Tuhan mau dirikan gitu. Dan kalau saudara membaca dalam pasal 25, saya nggak akan baca ini ya semuanya gitu. Saudara akan mendapati bahwa di situ Tuhan menggerakkan mereka untuk contribute ya, itu apa berbagian di dalam sanctuary itu. Ya, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan cuma itu, mereka sendiri juga yang ditugaskan untuk membuat. Ya, jadi ini berkorban, persembahan ya. Nggak ada persembahan ya nggak ada gedung gereja begitu ya. Ini gedung gereja dari Tuhan ya. Dari Tuhan melalui kita gitu kan ya, kita persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terus ada gedung gereja. Dan juga yang bangun siapa? Ya kita, Tuhan yang bangun melalui kita juga. Jadi saudara baca dalam prinsip itu sederhana ya. Mereka mempersembahkan, mereka sendiri juga yang membangun. Tuhan memberikan undangan itu untuk membangun bait suci. 26 kan tentang tabernakel. Saudara baca sendiri ya detailnya, termasuk pengaturan-pengaturan itu 27, ada bronze altar, ada court of tabernacle,
ada oil for the lamp, ada pakaian imam malah ya, pakaian imam, itu priest garments dan sebagainya. Lalu terakhir persiapan terakhirnya yaitu yang kita baca di dalam 31, Tuhan anoint Bezalel itu kan ya. Itu kan artis ya, dipenuhi Roh Kudus supaya bisa melakukan craftsmanship itu ya. Device artistic design to work in gold, silver, bronze dan sebagainya. Itu semua sudah melihat di situ artis itu dipenuhi Roh Kudus untuk mempersiapkan orang beribadah kepada Tuhan ya. Untuk mempersiapkan orang beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau sudah lihat Picasso, sudah lihat lukisannya, orang nggak kepingin beribadah begitu maksudnya. Itu nggak membawa ibadah kepada Tuhan. Jadi itu kalau sudah melihat ini ya, art di dalam perjanjian lama itu dekat sekali kaitannya dengan ibadah gitu. Sudah tahu kalimat yang terkenal dari Johann Sebastian Bach itu ya, tentang musik itu ya. Musik itu for the glory of God ya. Terus ditambah of the recreation of Gemüts, itu bahasa Jerman bisa terjemahin either soul atau feeling atau affection atau apa gitulah kira-kira ya. Recreation of the soul gitu kira-kira ya. Jadi menarik konsep seperti ini ya. For the glory of God, recreation of soul gitu. Tapi kalau sudah melihat di dalam gambaran ini ya, paradigma barok itu bukan dimengerti sebagai dualisme. Cuma persoalannya waktu kita mengerti zaman sekarang ini benar-benar jadi dualisme gitu. Jadi seni itu ya ada waktunya untuk Tuhan. Lalu seperti kayak ada waktunya untuk kita main-main sendiri sama seni begitu kan ya. Seni for our own enjoyment. Seni untuk our own pleasure. Akhirnya jadi betul-betul dualisme yang terpisah gitu. Tapi kalau saudara melihat balik lagi ya, keluaran di sini seni ini ditujukan untuk kemuliaan Allah, untuk ibadah di dalam 31 ya. Oholiab dan Bezalel itu dipenuhi Roh Kudus ya. Diberikan kemampuan untuk seni itu untuk menciptakan tabernakel bait Allah ini ya, maksudnya bayang-bayang daripada bait Allah, Salomo bait Allah sih belum gitu. Supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan ya. Tapi waktu seni kehilangan aspek ini yang nggak membawa kepada ibadah, ya sudah dia akan membawa kepada yang lain, membawa kepada idolatry. Itu waktu membangun golden calf itu semacam seni, itu patung kan, itu berarti seni juga kan. Itu bukan cuma hal, itu seni, tapi seni yang nggak berkait kepada ibadah. Jadi seni ke ibadah atau seni kepada idolatry. Maksudnya poinnya adalah kalau kita nggak membawanya kepada ibadah, itu akan cenderung masuk kepada idolatry, masuk kepada penyembahan berhala. Gitu. Bukan cuma seni sih, semua gitu. Perhiasan, ya, uang dan sebagainya ada pada kita. Itu kalau nggak dipersembahkan, nggak diintegrasikan di dalam sikap beribadah kepada Tuhan, ya itu semuanya jadi idolatry satu persatu. Gitu. Maka kalau kita melihat sekali lagi bagian ini kan sentral, ini kan bagian terakhir yang kemudian terus setelah itu kita tahu 32 kan golden calf gitu kan. Tapi terakhir kalau sudah membaca ya setelah persiapan terakhir dari Oholiab Bezalel ini ya, craftsmanship. Lalu setelah itu diakhiri dengan Sabat. Ya, ini kan di sini ya tekanannya ya, sekali lagi ya, ini di sini, terus ini Sabat. Sabat itu apa sih? Sabat itu hari yang khusus, hari yang kudus, yang khusus ya, di mana orang itu menikmati kehadiran Tuhan. Again, tabernakel teologi ya, itu the very special presence of God. Lalu terus kemudian itu dirayakan di dalam Sabat. Serius sekali kalau sudah membaca ya 12, 13 dan sebagainya. Saya tertarik juga dengan rajutan ini dengan teologi yang lain ya. Misalnya yang paling jelas itu saya ini nggak otomatis ya kaitan ini ya. Kalau sudah membaca di sini, ini Sabat, ini kan teologinya teologi Priestley kan sebetulnya. Teologi Priestley ya, tekanan dalam teologi Priestley. Sabat kehadiran Allah itu cultic life, kehidupan beribadah. Tapi di sini redaktor daripada keseluruhan kitab Pentateuch ini mengaitkan ini dengan theology of creation, yaitu sudah membaca dalam ayat ke-17 ya. It is a sign forever between me and the people of Israel that in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Ya, jadi sini ada kaitan antara melalui ini ya, Sabat ini, antara tabernakel teologi dan theology of creation. Ini kan bahasanya Genesis kan, saya. Iya kan? Theology of Creation 6 plus 1 itu ya, 6-1. Ini dikaitkan sama tabernakel teologi, lalu mendapatkan integrasinya di dalam konsep Sabat gitu. Jadi Sabat itu covers both the theology of creation and tabernacle teologi. Ini enggak taken for granted seperti ini, enggak gitu. Karena kalau kita baca di dalam theology of creation Genesis enggak langsung ketemu tentang ini kan, Sabat kan, enggak gitu. Maksudnya digandeng ini ya baru sebetulnya perkembangan
Belakangan likely yang menggabungkan antara tabernacle teologi ya dengan theology of creation 6.1 ya. Ini pendasaran creation theological gitu. Pendasaran teologi of creation ya, Sabat. Jadi Tuhan itu bekerja 6 hari menciptakan, lalu dia berhenti pada hari yang ke-7. Maka manusia juga bekerja lalu berhenti pada hari yang ke-7, itu menikmati kehadiran Tuhan secara khusus. Ya belum lagi saudara kalau kaitkan dengan ini ya, istilah disebut ini hari yang kudus ya. The Lord sanctify you. Itu teologinya apa sih? Ayat 13 maksud saya. Above all you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generation, that you may know that I the Lord sanctify you. Itu teologinya kitab apa? Aku Tuhan menguduskan engkau. Itu teologinya kitab apa? Ya. Kekudusan itu paling banyak dibahas di mana? Di kitab Perjanjian Lama. Kitab Imamat itu senternya adalah holiness. Sudah melihat di sini kaitan ya di dalam Sabat. Ini ada kaitan ke Genesis sama kaitan ke Levitikus gitu. Jadi anticipating Levitikus, Imamat ya. Dengan mengatakan ini Tuhan menguduskan ya, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Itu kan Levitikus ya ayat itu kan. Tapi juga theology of creation dengan mengatakan 6.1 itu ya. Jadi ada kaitan ke kanan dan ke kiri di situ. Relasi integrasinya ya. Nah, Sabat itu apa saya? Sekali lagi ya, ini Sabat adalah bagaimana manusia itu berhenti ya daripada pekerjaannya, rutinitas itu, kemudian dia belajar untuk menikmati kehadiran Tuhan secara khusus, ya, menikmati kehadiran Tuhan secara khusus. Nah, even di dalam ini saya di dalam kalangan reform, kalau sudah menyelidiki itu ada resepsi yang diverse itu ya, ada kelompok yang sangat menekankan Sabat itu saudara betul-betul harus berhenti ya, sampai nggak boleh naik pesawat terbang dan sebagainya itu naik taksi dan sebagainya itu saudara nggak boleh gitu, jadi very strict observance ya, seperti kayak di dalam tradisi Jewish gitu. Tapi ada yang saya nggak mau pakai istilah lebih loose ya, itu istilah salah banget itu lebih loose gitu. Ini bukan masalah ketat sama satunya loose begitu, tapi poinnya adalah apakah kita mau melihat Sabat ini sebagai hukum yang masih berlaku ya, hukum yang berlaku pilihannya ya. Sesasionis itu, tahu istilah ini nggak? Sesasionis ini bukan cuma tentang bahasa roh ya, tapi juga tentang hukum ini. Hukum ini sebetulnya cease, berhenti, atau tetap berlaku ya. Dua pandangan ini. Nah, pandangan strict observance itu tentu saja adalah ini ya, yang mengatakan bahwa ini berlaku. Saudara tahu kan ya, pembagian hukum itu kan hukum ya. Hukum Torah itu di dalam teologi sistematik reform kan dibagi 3 macam ya. Ini ada hukum seremonial ya. Seremonial, lalu hukum judicial atau civil ya. Lalu ada hukum moral ya. Pembagian 3 ini menolong saya untuk mengerti yang mana yang sis, yang mana yang enggak gitu. Hukum moral itu enggak sis ya. Hukum moral itu apa misalnya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan itu Yesus datang ya, hukum ini tetap berlaku, enggak sis, malah semakin ditekankan gitu karena Yesus memampukan kita untuk melakukan itu. Ya, itu hukum moral. Hukum seremonial itu sis. Hukum seremonial itu apa? Ya, orang mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya. Yesus datang berhenti semua kan ya. Kita nggak mempersembahkan bakaran lagi karena Yesus pengenap Yesus adalah domba Allah begitu kan ya. Yang menghapus dosa dunia. Jadi ini sis ya. Ini jalan terus, ini sis. Ini jalan terus. Nah, judicial sebenarnya theoretically speaking ini sis ya. Tapi Theodore Beca itu penulis saya Calvin mengatakan bahwa itu bisa jadi model untuk kita orang Kristen ya. Jadi model civil use, jadi high respect terhadap civil use. Tapi nggak bisa dikatakan itu secara teologis berlaku karena itu khusus untuk orang Israel ya pada saat itu gitu. Tapi kalau orang Kristen misalnya Geneva pada saat itu mau susun tentang ini ya public law. Nah itu mereka sangat mempertimbangkan civil atau judicial law yang ada di dalam Israel itu gimana gitu Misalnya ya saya tentang menghujat Tuhan, blasphemy dan sebagainya itu kan benar-benar bisa kena denda pada saat itu ya, dihukum gitu kan ya. Karena mereka ngikutin judicial law. Kalau sekarang sih sudah ditinggalkan, maksudnya Eropa sudah sangat sekuler gitu. Judicial law, sudah tahu pengaturan ini ya, orang kalau bersalah ini
sengaja atau nggak sengaja ya, ayamnya orang lain, ternaknya orang lain, dia mesti ganti rugi apa dan seterusnya dan seterusnya. Itu judicial law namanya gitu ya. Itu judicial law gitu. Nah, pertanyaannya saya, ini hukum Torah ini ya. Ini masuk yang moral atau masuk yang seremonial begitu ya? Atau intinya pertanyaan dasarnya, ini apa Sabat ini ya? Ini masuk yang mana begitu? Ini Yesus datang itu sis atau enggak sis gitu. Nah, kalau sudah melihat di dalam Reform Confession saya, itu ada dua resepsi yang berbeda gitu. Resepsi yang awal ya dari Calvin Genevan Catechism, Bullinger di Zurich dengan Second Helvetic, dan juga Confession Katekismus yang lain. Lalu yang ada yang berbeda itu adalah Westminster. Westminster ya, Confession, Larger Catechism, Shorter Catechism. Ini katakanlah dua variasi begitu kan ya, dua variasi. Westminster itu menekankan tentang kontinuitas daripada Sabat ini ya. Kalau saudara membaca di situ, this Sabbath is then kept holy unto the Lord when men do not only observe unholy rest all the day from their own works, words and thoughts about their worldly employments and recreation. Jadi saudara ini ya mendapati recreation pun juga. Ini bukan asli Westminster, tapi saudara mendapati di dalam Yesaya juga ada istilah itu ya. Jadi kamu nggak seharusnya ada recreation gitu. But also are taken up the whole time in public and private exercise of his worship in the duty of necessity and mercy. Ya. Saudara bukan berarti sepanjang hari harus ibadah terus dari pagi, bukan itu poinnya. Tapi kalau misalnya visiting the sick, silakan itu oke. Tapi kalau saudara jalan-jalan ke mall itu masalah menurut ini, menurut apa? Menurut confession ini gitu. Saudara pergi naik pesawat terbang itu masalah menurut confessions ini ya. Karena itu jadi nggak menjaga Sabat itu pure ya. Kalau saudara tahu itu kita kan ada kedatangan tamu-tamu luar negeri, saudara tahu ada yang ikutin alirannya Westminster gitu. Bukan cuma yang dari Westminster, tapi yang dari Scotland pun bisa ikut Westminster. Dalam hal ini aliran Puritanism ya yang menafsir ini di dalam pengertian lebih ke arah berlaku gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam katekismus confessions yang lain ya, misalnya Geneva Catechism ya itu ditulis oleh Calvin ya. Saya membaca ya, this commandment must be carefully considered for the observance of rest is part of the ceremonies of the ancient law. Berarti sis gitu menurut Calvin, which was abolished at the coming of Jesus Christ. Ya. Pandangannya Calvin, Geneva Catechismus. Lalu saya bacain lagi di dalam Second Helvetic Confession, itu kubu Zurich ya, again di Swiss, much earlier daripada Westminster. In this connection, we do not yield to the Jewish observance and to superstitions. Malah dibilang itu superstition menurut Helvetic Confession second. For we do not believe that one day is any holier than another, or think that the rest in itself is acceptable to God. Moreover, we celebrate the Lord's Day and not the Sabbath as a free observance. Menarik ya di sini ya. Jadi sudah melihat di sini di dalam reform itu aliran Westminster bukan satu-satunya. And actually itu pandangan agak minority dan sudah pasti itu pandangan yang later gitu. Pandangan yang lebih historical, whether kubunya Calvin di Geneva atau kubunya Zwingli Bullinger di Zurich begitu ya. Dan juga Heidelberg Katekismus dan sebagainya. Katekismus yang lain yang besar-besar ya. Itu nggak mengerti di dalam pengertian tafsiran yang ini, tapi lebih kepada tafsiran yang sis. Ya. Kita kan seringkali dipersoalkan sama aliran yang cenderung kiblatnya ke Westminster itu karena kok minggu kok nggak berhenti kayak begitu, tapi malah lebih sibuk begitu ya kasarannya gitu kan, pergi sana sini dan sebagainya gitu. Saya mengatakan seperti ini kita mengikuti Paulus saja itu. Paulus kan bilang ya, untuk orang tertentu semua hari sama saja, untuk orang tertentu yang lain hari ini lebih baik daripada yang lain. Terus ditutup dengan kalimat apa menurut Paulus? Hendaklah setiap orang masing-masing yakin di dalam dirinya. Jadi itu apa? Relatif untuk Paulus. So, we should keep it that way gitu. Karena itu ajaran Paulus itu. Yang percaya itu ya kita respect dia percaya itu. Yang percaya ini nggak usah judgmental begitu ya. Sebalik, maksudnya yang sini nggak usah judgmental sama yang sini. Yang sini juga nggak ada perlu judgmental sama yang sini. Karena kalau kita ngikutin Paulus, setiap orang hendaklah yakin masing-masing dengan dirinya sendiri. Ini ada kekayaan di dalam reform observance. Tapi saya mau menekankan ini ya. Kalaupun kita percaya yang sis ya. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa, pemahamannya lebih gimana? Saya sendiri kalau saya tanya posisi saya cenderung yang atas gitu. Maksudnya ngikutin historical reform teologi. Maksudnya itu earlier ini ya position gitu daripada perkembangan Westminster yang agak belakangan gitu. Ini lebih setia sama Calvin ya. Calvin nggak harus selalu yang benar sih. Mungkin bagian lain kita juga bisa belajar daripada yang later Calvinism. Tapi bagian ini kalau kita terima pandangan yang sis, lalu bagaimana penghayatannya?
ada penghayatan yang bisa keliru saya. Maksud saya begini ya. Iya, kita percaya yang sis saja lah. Kita percaya yang bukan stick observant gitu ya. Repot ya hidup Kristen kalau nggak boleh naik taksi waktu Minggu. Gitu. Nah, apa-apaan kayak begitu ya. Saya mau freedom loh. Saya nggak mau diatur-atur kayak begitu. Nah, itu lucu sekali. Yesus kan sudah mati untuk saya. Kenapa saya mesti ngikutin aturan ini itu? Nah itu ada, saudara kalau dengar kalimat kayak gini ya, ini jiwanya agak liberal sebetulnya gitu. Pandangan sis itu bukan itu saya penghayatannya. Itu bukan penghayatan daripada pandangan yang kita terima kalau itu sudah sis, maka saya berpikir kayak begitu. Saya ambil perbandingan ya. Kita percaya ini, yang ini di dalam hal ini Westminster pun juga sama sependapat ya, tentang hukum seremonial mempersembahkan korban. Betul-betul sis kan saya? Ya kan? Orang kan nggak mempersembahkan lagi itu apa domba dan sebagainya, nggak ada memang gitu kan. Terus dengan nggak ada itu tuh apa saya berarti? Kenapa itu nggak ada? Karena apa? Karena digantikan oleh Kristus. Saudara perhatikan ya, digantikan oleh Kristus. Bukan jadi nggak ada saya. Jadi kalau saya memahami ya, syukur loh itu sih saya. Jadi sekarang pergi ke gereja bersih, nggak ada bercak-bercak darah gitu. Kalau nggak ntar ada pisau, ada apa, ada teriakan kambing-kambing, apa domba-domba disembeli. Terus saya jalan di antara darah-darah begitu kan ya. Itu kayak jorok sekali itu kayak begitu. Nah, bersyukur loh jadi Kristen dan bukan di dalam zamannya orang zaman dulu begitu ya, sehingga bisa pakai pakaian bersih gitu ya. Sekarang ini supaya lebih gampang dan sebagainya. Tekanannya kepada kegampangan, comfortability dan sebagainya. Itu bukan spiritnya sis ya, bukan gitu. Lalu spiritnya bagaimana harusnya? Spiritnya jauh lebih serius ya, karena ini cuma domba, yang ini Kristus, domba Allah. Nah maksudnya ini domba, ini cuma domba, ini binatang. Yang ini yang asli datang. Kalau saudara lihat fotonya Jokowi sama Jokowi datangnya asli, saudara kira-kira lebih serius yang mana? Gitulah kira-kira ya. Lebih serius sama foto itu aneh sekali gitu. Terus waktu Jokowi datang, untung loh sekarang nggak ada foto, jadi saya nggak usah gimana jalan foto nggak ada. Orangnya sendiri ada di situ. Ya, itu penghayatan yang sama sekali keliru kalau kita bilang, oh ini nggak usah bebas naik taksi, nggak usah perhatiin ini karena Yesus membuka pintu kebebasan untuk saya gitu ya. Itu penghayatan yang sama sekali keliru saya, bukan. Tapi kita mesti lihat gantinya, inilah dia anak domba Allah yang disembelih itu ya. Ada di sana, saya harus lebih menghormati itu daripada domba itu. Ritual domba itu sudah sangat serius, ini jauh lebih serius daripada ritual domba. Karena domba itu cuma binatang, ini bayang-bayang foto menunjuk kepada Kristus, yang ini Kristus sendiri. Nah kalau kita kaitkan di dalam pemahaman sabat saya, waktu kita memegang misalnya, saya nggak tahu ya saudara pegang posisinya apa, buat saya sih again masing-masing orang bergumul dengan ini apa, pergumulan di hadapan Tuhan gitu. Tapi kalau kita terima pandangan yang sis ya, itu bukan berarti terus kemudian nggak ada kehadiran khusus lagi begitu, bukan gitu. Bukan berarti terus karena sis, oke, saya nggak perlu observant sabat karena yaitu atas nama semua hari sama saja begitu ya. Karena itu juga nggak ada kehadiran yang khusus dan sebagainya. Tapi justru saya lebih harus mengerti Kristus yang hadir secara khusus. Kristus ya tekanannya. Pandangan yang mengatakan berlaku itu kan menekankan kepada harinya, sabatnya, perhentiannya, dengan ritualnya apa, nggak boleh naik ini, nggak boleh naik itu dan sebagainya. Oke, mereka memperhatikan secara teknik, tapi ini saya kita memperhatikan substansinya apa sebetulnya, itu Kristus ya. Kalau bagian ini lewat saya. Ini jadi pandangan liberal sebetulnya. Pandangan sis ini bukan pandangan reform, pandangan liberal itu. Pandangannya cuma bilang saya bersyukur karena saya nggak harus observant di situ. Jadi saya mau pergi ke mall, saya mau jalan-jalan, saya mau apalah ke pantai dan sebagainya. Kan kita terima pandangan sis. Jadi kita nggak observing seperti those apa itu freak Westminsterian dan sebagainya. Kita ini orang-orang yang lebih normal gitu lah ya, dan bisa ini itu. Itu penghayatan yang sama sekali salah tentang pandangan sensasionis gitu, sama sekali salah. Karena sekali lagi saya, kalau kita mengatakan ini tabernakel, ya sis ya nggak ada lagi, kita nggak perlu lihat awan-awan turun lagi, nggak perlu gitu. Tuhan nggak perlu pakai itu lagi, tiang awan, tiang api nggak perlu, semuanya sis betul. Sis bukan itu nggak ada lagi, tapi karena digantikan oleh kehadiran Kristus. Ya, pertanyaannya itu kehadiran Kristus, kita punya kepekaan nggak tentang itu gitu? Atau kita jadi sekuler sebetulnya gitu kan ya? Persoalan saya itu persoalan. Maka waktu kita sekali lagi merenungkan bagian ini ya, sabat, tabernakel ya, secara spiritual exercise kita bisa menghayatinya simple di dalam ya, kehidupan kita beribadah. Kehadiran Kristus secara khusus ya. Kita percaya sis ya, misalnya ya, sensasionis ya, ini sabat ini seremonial. Seremonial sis berhenti karena digantikan oleh Kristus gitu. Ini apa? Tadi ya tabernakel, bait suci dan sebagainya, termasuk apa itu garments, pakaian imam dan sebagainya. Kita kan memang nggak kayak Eastern Orthodox atau Katolik. Eastern Orthodox sudah tahu ya,
pakaiannya imam luar biasa, betul-betul ngikutin itu saya. Rumit sekali gitu. Karena mereka percaya itu bukan sis kan ya. Tapi kita dalam aliran reform kan mengatakan sis. Sis itu maksudnya bukan sekedar simpler, easier, jadi nggak usah lagi ada itu. Tapi ada kepenuhan yang lebih dalam yaitu Kristus. Kita nggak mau diselewengkan, kita nggak mau didistrak dengan pakaiannya imam yang ada permatanya lah, ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya orang lihat, wih bagus sekali dan sebagainya. Itu digantikan dengan Kristus. Ya. Tapi kalau itu nggak digantikan dengan Kristus, ya, nggak digantikan dengan apa-apa, cuma digantikan dengan ketiadaan, begitu kan ya, digantikan dengan nothingness, dan itu bukan pandangan sensasionis, ya, bukan. Gitu. Pandangan sensasionis itu insist the fullness of Christ, ya, yang menggantikan itu semua. Gitu. Nggak ada domba, berarti ada domba Allah, ya. Nggak ada awan, berarti ada kehadiran Kristus, ya. Nggak ada konsep sabat, berarti sabat di dalam pengertian Kristus itu sabat itu di dalam hal ini ya. Nah, menggali ini atau menghayati ini bagaimana saya? Ya, secara sederhana ya, waktu kita kebaktian ada konsep Tuhan itu hadir di sana. Ini audiensi ya, audisi. Saya menghadap takhta yang suci, lalu terus kemudian ada kehadiran Tuhan di sana. Waktu kita lihat orang khotbah dan sebagainya, saya bukan melihat manusia berdosa yang khotbah, tapi saya mencari wajah Allah yang berbicara melalui orang yang penuh kelemahan yang ada di atas mimbar itu. Saya bukan mau dengar dia, tapi mau dengar Tuhan. Waktu perjamuan kudus, ya itu Kristus betul-betul hadir di sana. Kehadiran secara khusus, ya, yang tidak terjadi kalau nggak perjamuan kudus. Maksudnya kita harus mengatakan seperti itu. Kalau terjadi di mana-mana seperti saya di sini juga, ini Kristus juga hadir lagi minum gini, ya udah kalau gitu nggak ada artinya memang perjamuan kudus. It's just a mere simbol yang nggak ada perlunya, yang boleh setengah tahun sekali gitu misalnya, atau even setahun sekali, ya. Jadi kita nggak perlu ada penghayatan yang khusus tentang itu. Tapi kalau kita pengertian perjamuan kudus ya, Kristus hadir secara khusus di sana ya, hadir. Calvin itu insist on real presence, betul-betul hadir di sana. Tapi sementara kubu Zurich itu Zwingli, Bullinger dan sebagainya, kalau sudah membandingkan sama ini ya, Zwingli itu kan menekankan ajaran simbolik saja. Simbolik di dalam arti apa ya? Ini cuma lambang, roti dan anggur. Ini lambang yang membawa kepada Yesus yang sudah mati ya dulu. Itu terus kemudian saya merenung, kontemplasi ya. Lalu saya mengingat dan di dalam iman saya percaya, iman saya subjektif itu maksudnya ya. Iman subjektif itu apa? Ya, saya mengingat janji Tuhan, lalu firman Tuhan yang saya renungkan melalui iman saya, semuanya itu penghayatannya subjektif gitu. Nggak ada kriteria objektifnya sama sekali. Maksudnya, Kristus yang betul-betul hadir di sana, itu hampir nggak ada soal pemahaman itu. Whereas kita melihat Roman Catholicism, ya, mengajarkan itu roti dan anggur, itu berubah menjadi apa? Tubuh dan darah Kristus, itu radikal objektifikasi namanya. Radikal objektifikasi, terus di sini kita ada pandangan Zwingli yang perhaps radikal subjektifikasi. Seperti roti dan anggur, just roti dan anggur, begitu aja nggak ada apa-apaan ya. Just nothing, yang menentukan ya cuma saya yang beriman ini, karena saya beriman maka jadi ada artinya. Kalau saya nggak beriman ya itu nothing, just pure roti dan anggur, nggak ada sesuatu yang apa itu, nggak ada sacramental understanding sama sekali. Tapi Calvin insist ya, waktu dia ini ya Pak, surat menyurat sama Bullinger di Zurich, dia bilang, ini kita nggak bisa mengerti seperti itu. Calvin insist ada kehadiran ya. Waktu kita makan roti ya, minum anggur, itu kita sedang bersekutu dengan Kristus, ada mystic union with Christ itu. Itu mystic union ya. Bukan cuma sekedar saya iman, ingat firman Tuhan dan sebagainya. Itu buat Calvin too shallow kayak begitu. Dan saya sependapat karena dalam hal ini kalau kita kaitkan sama tabernakel teologi ya, sudah melihat itu ada kontinuitas ya sama kehadiran Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam perjanjian lama gitu. Bukan rasionalistik simbolik understanding. Ya, saya cuma sekedar mengenang, saya cuma sekedar beriman dan sebagainya. Itu very low view tentang perjamuan kudus. Nah dari konsep ini ya, konsep perjamuan kudus ya, konsep sabat, konsep beribadah pada hari Minggu dan sebagainya. Kalau kita bisa mengaitkan dengan pengertian ya Kristus hadir. Ya, pandangan sensasionis dalam pengertian saya nggak observing sabat seperti orang Yahudi, tapi saya masuk ke dalam substan yang lebih dalam yaitu Kristus gitu. Bukan mengatakan saya nggak observing ini, nggak jaga ini itu, terus akhirnya apa ya bebas, nothingness begitu ya. Itu bukan pandangan sensasionis ya. Pandangan sensasionis itu insisting on fullness of Christ yang merelativisasi ini semua. Kita nggak pakai imam yang ada macam-macam ornamentasi dan sebagainya.
Kenapa? Karena kemuliaan Kristus jauh lebih mulia daripada pakaian imam itu semua. Itu gak comparable dengan kemuliaan Kristus. Ya, ini bukan menekankan simplicity-nya, jadi bukan, tapi menekankan Kristus gitu. Ya, menekankan Kristus. Gereja Reform kan sederhana, nggak ada lukisannya, nggak ada ikon kan. Soalnya kalau sudah masuk gereja Eastern Orthodox, gereja Roma Katolik itu banyak sekali ikonnya begitu ya. Nggak apa-apa, ada ikon, oke gitu. Cuma waktu gereja nggak ada ikon, poinnya di mana? Poinnya adalah karena Kristus itu lebih mulia daripada ikon. Ikon itu digantikan oleh Kristus sendiri. Bukan ikon digantikan dengan kesederhanaan. Kesederhanaan itu bukan Kristus ya. Ini dari kompleksitas terus masuk kepada nggak ada apa-apa sederhana. Yaitu namanya kita beribadah kepada kesederhanaan namanya. Bukan beribadah kepada Kristus. Kristus itu so full sampai menggantikan semua ikon-ikon yang rumit itu gitu. Menggantikan apa itu? Kalau sudah baca di sini ya 25, 26 itu kan detail sekali kan pengaturannya kan ya. Mesti disepuh pakai emas terus ini ukurannya berapa rumitnya ya itu bikin tabernakel kan ya. Lalu waktu Yesus datang, itu dibilang itu sis. Kenapa? Karena Yesus jauh lebih limpah daripada itu semua. Pertanyaannya, benar nggak Yesus lebih limpah untuk kita? Atau kita cuma menggantikan dengan konsep ketiadaan gitu, atas nama sensasionisme? Ya itu pertanyaan kita sendiri mesti jawab.